Itu lembaga teologimu harus dibatalkan izinnya karena salah mengajarkan kamu. Baca ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Baca coba. Saya hanya mengatakan literasinya kamu salah paham. Legalitas seseorang dipandang dari pendidikannya. Kau pernah nggak belajar dari teologi ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pada mulanya firman bersama-sama Tuhan. Dari dia segala sesuatu dijadikan. Pertanyaannya, pada saat dari dia segala sesuatu dijadikan, itu enggak begini Bang Juma, minta maaf saya potong dulu. Ini Bang Bejo ini, kalau kamu memang benar-benar orang yang bisa diajak diskusi, kamu nggak boleh merendahkan orang, kemampuan orang. Sementara kau bukan Kristen. Saya bukan hanya Kristen, tetapi saya punya sertifikat pendidikan terkait dengan apa yang kita bahas saat ini. Kau punya enggak? Kau punya enggak? Terus kau pernah enggak memang untuk membawakan Alkitab ini untuk melakukan pengajaran kepada orang? Saya pernah, 2 tahun saya sudah melakukan. Terus atas dasar apa kau merasa lebih paham coba? Jadi jangan begitu. Kau nggak boleh mengukur-ngukur orang sementara kau nggak punya legalitas apapun. Ayo tunjukkan legalitasmu. Sehingga kau bisa mengatakan kau boleh untuk mengkoreksi Alkitab. Coba. Oke, sudah diskusi. Sudah bisa. Sudah, nggak apa-apa Bang Bejo. Nggak apa-apa Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar selesai dulu Bang. Silakan Bang Bejo, silakan. Oh iya, lanjut Bang Bejo. Iya, oke. Maaf Bang Juma ya. Saya jelaskan gini ya. Coba Anda baca Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kamu paham maksud ayat 1 ini? Ini menceritakan tentang pada mulanya adalah firman. Ini tentang firman. Di bukumu, di aslinya bahasanya Yunani itu logos. Kehendak, bukan firman tulisan di situ, ya. Idea, kehendak. Idea, kehendak ini bersama-sama dengan Allah. Jadi dikatakannya pada mulanya ini adalah firman. Tentang firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika dia bersama-sama dengan Allah, kehendaknya itu adalah Allah. Kehendaknya Allah. Dan pada ayat keduanya, ya, dikatakan kembali, ditegaskannya kembali, ya. Mana dia? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan tentang firman ini. Mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Di tiganya berkata bahwasannya segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Dia siapa ini? Firman tadi. Tanpa dia tidak ada yang terjadi. Karena memang dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, semua segala sesuatu terjadi. Ketiga ini berkaitan, jangan kau lepas atau lompat ke 14. Itu yang berikutnya itu tentang penciptaan, hasil dari firman. Bukan firman itu lagi. Kamu bisa menjelaskan ini secara literasi kalau kamu tadi bilang kamu teologi STT. Tampilkan ijazahmu itu menghasilkan sesuatu ilmu yang bisa menjelaskan ini. Silakan Laskar Kristus. Iya, saya nggak mengatakan saya dari STT, bukan mengatakan STT. Tetapi ketika saya sudah pernah sekolah terkait dengan pendalaman Alkitab, saya bisa buktikan itu terkait dengan sertifikatnya. Terus ketika kamu tadi menghasta saya, merendahkan saya, mengatakan saya nggak paham tentang ini, saya sekarang minta sama kamu, tunjukkan legalitas kamu sehingga kamu punya kuasa, kamu bisa dipandang lebih benar, lebih paham terkait dengan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Coba kasih tunjukkan. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Jadi kalau kita diskusi, tapi kalau kamu merasa kita lebih pintar, siap, Gurunda. Mari kita diskusi. Nggak usah kamu merasa lebih paham merendahkan orang lain. Sementara kau siapa dalam kekristenan? Coba kau siapa dalam kekristenan? Bisa-bisanya kau menghasta kami coba. Bebel terjemahan LAI. Bebel terjemahan LAI-mu dijual bebas dan saya membacanya sekian lama, saya teliti, saya kaji. Ternyata secara sastra pemahaman dari kalian bukan dari STT salah. Kau mencari kekurangan karena kau nggak beriman. Kalau memang benar ada kekurangan ya, kalian yang dari sarjana itu tampilkan sarjana kalian yang paham itu dengan menjelaskan ini. Apakah saya salah? Silakan dibantah, jelaskan. Ya, secara sastra, literasi, lanjutkan. Siap, silakan Guru Zuma.
Orang ini terjebak di dalam filsafat Helenisme, jadi susah. Orang yang sudah terjebak dengan konsep filosofi atau filsafat itu susah, apalagi filosofi filsafat yang saya maksud ini adalah filsafat Helenisme. Itu susah membedakan antara sumber suara dan suara, sumber firman dan firman, sumber perkataan dan perkataan. Ibarat kata orang itu tidak bisa membedakan antara keran air dan air yang keluar dari keran. Ini yang disifati oleh Kristen. Karena itu konsep, itu dogma, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Konsep itu harus mati-matian. Karena kapan itu tidak dipertahankan, maka gugurlah kekristenan ini. Sumber dan apa yang berasal dari sumber itu tidak sama. Ketika yang maha berkata, maka perkataan yang bersumber dari yang maha berkata ini itu pribadi baru. Contoh misalnya, kita ambil perspektif ringan aja dulu. Manusia memiliki sifat. Sifat yang ada pada diri Allah itu disebut kalamullah. Apa yang keluar dari kalamullah ini disebut kalimatullah. Sifat yang melekat pada diri manusia itu adalah kemampuan berkata-kata. Hasil dari kemampuan berkata-kata itu adalah perkataan. Maka kemampuan berkata dan perkataan itu adalah satu hal yang berbeda. Contoh, manusia berkata dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Kucing. Siapa yang menyatakan kucing? Manusia yang mampu berbicara. Apa yang keluar dari kemampuannya itu? Sebuah perkataan. Apa perkataan itu? Kucing. Terdiri dari suara dan huruf-huruf. Nah, itu berbicara mengenai satu objek, yaitu binatang berkaki empat, ya, berperut gendut, maka dia disebut sebagai kucing. Maka ketika manusia yang berkata kucing ini mengeluarkan satu hal baru dari dirinya, maka kucing dan yang menyebutkan kucing itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, orang yang terjebak dalam filsafat Helenisme akan mengatakan bahwa kucing dan yang berkata kucing itu bersama-sama dan itu adalah satu. Ini konyol. Sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Tapi ya sekali lagi orang Kristen ini dilahirkan dari filsafat. Contohnya, contoh untuk menyadarkan teman-teman Kristen, ketika mencoba untuk mengambil filsafat Helene Plato atau filsafat yang saya katakan tadi, Yohanes 1 nomor 3, dari dialah segala sesuatunya itu ada, misalnya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Yesus? Bukan. Anak Maria? Bukan. Lalu siapa? Segala sesuatu yang dimaksud itu berasal dari sang sumber. Nah, pertanyaannya, ketika dikatakan konsep ini segala sesuatu, tubuh Yesus itu sesuatu, kakinya sesuatu, jari-jarinya sesuatu, mulutnya sesuatu, kepalanya sesuatu. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Nah, ini udah selesai kita di situ. Selesai kita. Pertanyaan ini pertanyaan keramat. Tidak bisa kemudian saudara Kristen mendudukkan kalimat kalimatullah dengan kalam Allah dan kalimat Allah. Mereka tidak bisa bedakan. Kenapa? Karena mereka mencocokkan kemudian filsafat Helenisme ini dalam konsep bertuhan. Itu celakanya itu di situ. Ya, kecuali saudara-saudara sarjana-sarjana teologi ini mampu menjawab ketika dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, maka yang menjadikan tangannya Yesus adalah Yesus sendiri, ya. Saya angkat tangan, menyerah saya kalau begitu. Demikian, silakan diambil alih Bang Bejo. Sepertinya dia udah paham itu, Bang Juma udah jelas itu. Kalau dia mampu, silakan dia jelaskan, tinggal itu aja. Lanjut Bang Juma. Masya Allah. Ya, silakan Bang. Siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Jadi begini ya Bang Juma. Ya. Kalau kamu menggiring saya dengan bertanya siapa yang menciptakan jemari lentik Yesus, saya bingung dengan dengan gaya pertanyaanmu itu. Ya kan sudah dikatakan firman menjadi manusia, dia utuh menjadi manusia, jadi nggak usah ditanya-tanya lah siapa yang menciptakan
Nggak apa-apa rupanya dengan mengatakan kita nggak bisa hanya kalian kalau mau menolak 1 Yohanes itu pun juga kita masih punya banyak ayat-ayat lain yang menguatkan daripada perkataan 1 Yohanes di Yohanes 1 tadi itu. Di Kolose 2 ayat 9 tadi sudah baca, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau Anda hanya membatasi Yesus sebagai seorang nabi, tidak ada satupun nabi di dalam dirinya itu ada kepenuhan kealahan. Kemudian tadi saya juga sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Tuh dengar itu ya, Zuma. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Ini di dalam nama anaknya, anak Bapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dalam hidup yang kekal. Dia itu Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat inilah sebagai ayat pendukung daripada Yohanes. Jadi ada nggak ayat lain? Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Belum lagi kita membacakan bagaimana Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian pada Wahyu juga Yesus mengatakan pada hari penghakiman nanti dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya dan memberikan tempat kerajaan surga pada orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Jadi nggak usah lah kita hanya fokus pada Yohanes 1 ini. Tadi masih banyak ayat pendukung-pendukung yang lain. Demikian. Sekarang saya mau tanya dulu kepada saudara. Perkataan saudara itu apakah saudara? Bagaimana? Perkataan saudara apakah itu adalah saudara? Perkataan Laskar Kristus apakah itu Laskar Kristus atau pribadi baru yang berasal dari Anda? Ya perkataan saya perwakilan dari diri saya. Ya saya tahu alam semesta ini ada perwakilan Tuhan itu Ya, sendiri. banyak. Nah sekarang yang menjadi Diri saya permasalahan, kan banyak, ada suara, permasalahannya ada telinga, ini bukan. kita ingin memecahkan konsep Hellenisme, filsafat yang Anda punya. Pertanyaan sederhananya, perkataan saudara apakah saudara? Ya itu salah satunya mewakili diri saya adalah suara saya. Wajah saya pun mewakili diri saya karena nggak akan ada yang sama persis dengan wajah saya. Seperti itu mewakili diri saya. Bedakan antara keadaan Yesus dengan wajah Anda. Yesus itu berasal dari firman kan, bukan dari wajah. Bang. Kalau abang mau ada salah satu bagian diri saya mewakili diri saya, Laskar Kristus, bisa dari suara saya seperti yang abang tanyakan tadi, bisa dari wajah saya pun juga bisa mewakili diri saya. Itulah Laskar Yesus Kristus. itu siapa? Dari wajah Tuhan atau dari firman Tuhan? Yesus ini dari firman Allah, berarti dari perkataan, jangan bawa wajah. Makanya saya bilang bang, dalam iman Kristen, firman itu bukan hanya berupa perkataan. Jadi perkataan, kehendak, kecerdasan Allah, kekuasaan Allah, itulah firman untuk menjadikan segala sesuatu yang diinginkannya. Oke, lalu Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi ketika ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, dia dengan cara apa? Maksudnya kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama. Ketika Tuhan mereka ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, Tuhan melakukan apa? Ya dia berfirman. Berfirman. Berarti polanya adalah perkataan, bukan? Bang, abang membatasi berfirman itu adalah berkata, tetapi berfirman dalam kekristenan bukan hanya dibatasi dalam berkata. Lalu dengan cara apa? Oke, saya mau bertanya begini bang sama bang. Abang mau bertanya. Kalau abang hanya membatasi bahwa Allah itu berkata dengan berfirman, saya mau tanya. Tunjukkan pada saya datanya bahwa Allah punya mulut dalam keyakinan abang. Allah punya mulut nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak mengadakan sesuatu, maka Allah cukup berfirman jadi maka jadilah. Oke, berfirman itu apa menurut abang? Kalau abang hanya membatasi berkata, berarti itu kan harus ada mulut kan? Setiap orang dia berkata harus ada mulutnya. Itu Anda mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jangan Anda menggambarkan ketika abang Tuhan yang membatasi, bukan saya. Justru kami orang Kristen bukan membatasi firman itu, bukan membatasi Tuhan itu sama dengan manusia. Kan abang yang membatasi, berfirman itu adalah berkata, berarti dia harus punya mulut.
Dari mana dia berkata kalau yang tidak mengatakan harus punya mulut saya atau Anda? Kan ada mengatakan berfirman, dia kan berarti berkata. Berkata dari mana coba? Yang mensifati sifat harus mulut itu saya atau Anda? Berarti Allah berfirman. Kalau abang nggak mengakui bahwa Allah punya mulut, berarti berfirman bukan berarti harus berkata. Berarti Anda mensifati Tuhan seperti Tuhan Anda. Itu manusia. Tidak. Abang yang membatasi kenapa kata Anda firman. Kenapa Anda bawa mulut? Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Bawa mulut nggak di situ? Abang mengatakan berfirman itu kan berkata. Kalau memang Allah itu berfirman itu adalah berkata, berarti Allah berarti punya mulut. Bagaimana sih logikanya? Yang mengatakan punya mulut siapa? Kalau abang mengatakan bahwa berfirman itu adalah berkata, berarti Anda hanya membatasi dalam perkataan itu berarti harus ada punya mulut. Seperti yang itu, mengatakan harus punya mulut siapa? Terus kalau berkata bagaimana coba? Abang dulu kalau berkata bagaimana? Anda celakanya mensifati Tuhan dengan makhluk. Dari mana perkataan keluar kalau bukan dari mulut? Itu dulu. Dari mana perkataan keluar? Itu kalau makhluk kan? Ya kan? Anda yang tidak membatasi. Justru kita yang tidak membatasi. Sekarang dengarkan. Ada nggak di antara firman itu pun kami nggak batasi. Ada tidak di antara manusia yang menyampaikan pesan tanpa dengan mulut? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak selamanya pesan itu disampaikan dengan mulut kan? Jadi jangan Anda mensifati Tuhan itu dengan makhluk. Mentang-mentang Tuhan Anda makhluk, jangan Anda sifati Tuhan yang betul itu seperti manusia. Jangan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan, itu bahaya. Karena firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Paham itu? Karena Tuhan itu bukan pribadi baru dari dirinya. Makanya saya katakan tadi, saudara terjebak oleh filsafat. Abang yang membatasi firman itu dengan perkataan. Semua yang berkata berarti dia punya mulut. Kami enggak membatasi firman itu dengan hanya berupa perkataan daripada Allah. Yang mengatakan tadi Tuhan harus punya mulut itu kan dia kan teman-teman, bukan saya ya. Terus dari mana Allah berkata kalau nggak punya mulut coba? Kok maksa kali harus punya mulut? Kok maksa? Dari mana Allah berkata? Oke, kalau begitu Allah berkata keluar dari mana dia? Coba. Sudah ketahuan kan dia mensifati Tuhan itu dengan manusia. Harus berkata dengan harus berkata dengan mulut katanya. Kamu mensifati Tuhan itu. Kamu mensifati Tuhan itu seperti sifat manusia seperti Yesus. Sedangkan orang yang punya isyarat, punya sandi-sandi, ketika ingin menyampaikan pesan, juga tidak menggunakan mulut bisa. Bang. Manusia aja bisa menyampaikan pesan, itu tanpa mulut juga bisa. Dengan tangan, orang menulis, bisa menyampaikan pesan. Jangan melebar. Abang bilang firman itu perkataan. Bisakah melalui surat, abang berkata, itu kalau dibaca berkata berarti ada ada panca indera, katanya nggak ada perkataan di situ katanya. Mulai rusak. Jadi makanya di dalam jangan sampai Anda jadi lelucon saya buat sini ya. Anda berkeras pada kedunguan, Anda berkuat pada ketululan. Dengarkan saya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan kitabnya Yahudi itu berasal dari perkataan. Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Makanya sebelum ngotot itu belajar dulu. Sebelum ngotot itu belajar. Jangan karena sudah kejebak dalam filsafat Helenisme, bagaimana Tuhan disifatkan menjadi manusia, sehingga Anda kemudian menganggap Tuhan semua nabi itu sama seperti Tuhan Anda. Yesus itu Tuhannya tak nampak. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak serupa dengan makhluk. Berbeda dengan orang Kristen. Agama Helenisme itu memang dewanya harus jadi manusia. Sedangkan Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen ini ajaran orang-orang Romawi. Maka konsep ibadahnya, keilahiannya, ketuhanannya harus berujuk kepada konsep kedewaan.
Harus Anda itu pintar, pandai menelaah kemudian pakaian Anda, baru ikut tarung. Anda harus menyadari itu. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia. Bedakan antara firman dan manusia. Makanya di dalam original teksnya itu tidak berkata manusia di situ, berkata daging. Kenapa? Karena daging ini berasal dari instruksi. Daging ini berasal dari perintah. Sama seperti matahari. Matahari ini bukan terlontar dari Tuhan. Matahari ini terlontar dari firman atau kalam yang melekat pada diri Tuhan. Jadilah terang. Posisi Yesus di dalam perintah Tuhan jadilah terang itu adalah hamillah Maria. Hamillah Maria dan jadilah terang, kedudukannya sama-sama firman. Matahari dan juga Yesus itu kedudukannya selevel, sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu cara belajarnya. Ayo, masih bingung? Sudah bisa gantian bicara? Iya, silakan. Iya. Jadi terserah, abang mau memaknai firman itu hanya berupa perkataan, itu iman Anda. Tetapi dalam tadi iman dia yang memaknainya. Loh, abang tadi membatasi kok malah perkataan harus pakai mulut katamu. Berarti kau yang membatasi perkataan itu. Firman Tuhan itu kau batasi dengan mulut. Tadi Lucu, Anda kan? yang berkata bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah kecerdasan, kemahakuasaan. Kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Itulah kalau orang tidak bisa menggunakan akal, hanya menggunakan dogma. Kalimatullah itu berbeda. Allah dan perkataan Allah, instruksi Allah itu berbeda. Ya terserah, itu menurut Anda. Nah sekarang menurut Anda Tuhan dan Yesus itu berbeda atau tidak? Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda memberikan pilihan seperti itu? Kalau begitu, kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Anda memberikan jawaban dari pertanyaan Anda sendiri. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus? Ulangi coba ulangi. Ya. Kenapa Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan dari kehendakku sendiri? Berarti dengar ya, apa? itu memang ada ayatnya ya. Aku datang menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia apa coba? Itu pernyataan Yesus ya, ada ayatnya. Tunggu. Bukan begitu. Itu ada ayatnya. Aku datang menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia dia siapa? Makanya dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sama seperti perkataanmu tadi bang, ada ayatnya. Aku datang menjadi manusia karena sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang pembantu-pembantunya kayak gini. Dengan ayat yang pernah Anda baca kan? Ya. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang kafir seperti dia ini. Yes, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengar, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itulah yang maha berkehendak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Abang artikan dulu. Aku datang menjadi manusia. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Kamu tidak ngerti perkataan Paulus Yesus itu? Hendaknya Bapa. Jadi sebelum dia manusia, dia adalah firman itu. Bapa dan Yesus sama atau tidak? Bapa dan Yesus itu adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya tidak tanya satu. Saya tidak tanya satu. Sama atau tidak? Loh, kalau sudah dikatakan satu ya berarti sama. Hanya saja Yesus adalah dia nggak bisa membedakan antara sama dan satu. Sama dan satu itu beda. Nah, cobalah teman-teman ya. Ya, jadi iblis itu tipu dayanya itu sangat lemah sekali. Tipu daya iblis itu hanya setebal kulit bawang. Yang membuatnya kuat itu orang-orang kafir laknat yang kayak begini nih. Dia katakan sama dan satu itu adalah sesuatu yang sama katanya. Aku dan Bapa adalah satu dan aku dan Bapa adalah sama, itu berbeda. Coba lihat. Tipu daya iblis itu sangat lemah, tipis sekali. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir laknat kayak begini. Yesus berkata, Yohanes 8, sabar.
Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Kalau Yesus itu adalah pencipta, aku datang atas kehendakku sendiri. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengambil Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan jari jemari bayi imut ini siapa? Apa jawaban Anda? Anda sudah menjawab. Anda sudah membacakan ayat, aku datang menjadi manusia. Dan itu juga perkataan Yesus kepada aku orang-orang datang Farisi. menjadi manusia, aku bukan. ada sebelum Abraham ada. Aku datang menjadi manusia. Aku datang menjadi manusia. Adalah Allah itu sendiri. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku atau kehendak Tuhanku. Mana yang betul? Ya kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku? Kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku? Tuhanku, Allahku itu sama. Mampus. Karena Allah dan Tuhan di situ ada berapa kehendak? Bagaimana? Di situ ada berapa kehendak? Kehendak Bapa itu satu dengan kehendak daripada Yesus itu sendiri, firman-Nya. Lihatlah teman-teman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kayak begini kata Allah, mereka hendak menipu Allah dan menipu kita orang Islam. Padahal dia hanya menipu diri mereka sendiri. Apa kenapa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Sebab di dalam hatinya ada penyakit. Masakan Anda mengatakan antara Yesus dan Bapa itu satu kehendak? Jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kata Anda, atas kehendak Tuhannya. Ada berapa kehendak di situ kalau gitu? Cuman satu kehendak. Ini kan kamfret. Itu namanya kamfret, Bung. Itu namanya kamfret. Kalau bahasa Jepangnya itu tulul. Kalau di itu namanya tulul. Makanya dikatakan kemudian di Al-Quran itu bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir Kristen laknatullah ini lebih hina dari hewan. Dia adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih akal. Tapi selalu akalnya itu dimatikan demi untuk mengikuti syahwat iblis. Tipu daya setan itu lemah. Tak ada apa-apanya tipu daya setan itu. Tak ada. Yang saudara kafir laknat yang kayak begini. Keras suaranya. Tapi isinya kosong. Kosong. Lebih bermakna suara kentutnya orang yang habis makan telur. Dia berfaedah, suaranya itu punya lirik. Tapi yang ini tapi membuat orang yang mendengarnya itu mumet. Kenapa? Karena dia berbicara, otak dan mulutnya itu cuma berapa sentinya. Tapi otak dengan mulut tak connect. Lebih connect mulutnya ke isi perutnya. Itu bahayanya orang-orang yang menggunakan kemudian bisikan-bisikan syahwat dalam berbicara. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada berapa kehendak? Satu. Tompel. Ya udahlah. Kayak gini-gini nih ngotot tapi tak berilmu, ini mau diapain? Dibuat jadi aksesoris HP juga nggak bagus, dibuat jadi gantungan kunci juga tak bagus. Mau dibuat apa kayak orang-orang kayak gini? Ganjel dibikin lelucon ya. Juga kasihan. Ganjel pintu ya bang, ganjel pintu. Ini diskusi atau ganjal pintu gereja aja kalau gitu. Ya, silakan Anda membuli diri Anda sendiri. Anda cuma membuli diri Anda. Anda hanya menipu diri Anda. Silakan. Silakan Anda menipu diri Anda. Mulai dari sekarang. Tetet. Dari tadi sudah dibuka data kan, kau saja yang ngerocos nggak jelas. Oke, sekarang kita kembali konteks pertanyaan tadi belum dijawab teman-teman. Jangan kemana-mana. Di antara Yesus dan yang mengutus Yesus itu ada berapa kehendak?
Anda mau waras Dari atau tadi akan sudah selamanya gini? dijawab, Kutanya dulu. kemana-mana lagi. Kutanya dulu Kalau saudaraku. terserah, kau mau terima Kutanya atau dulu enggak, saudaraku. masalah juga. Laskar kesiangan yang keburu Tuhannya mati baru muncul. Kutanya dulu samamu. Kamu mau Apa tetap yang mau mau tetap kayak gini atau kau mau sembuh? Jangan di mute ya, jangan di mute. Kalau Ya, kalian saya tanya saudaraku, laskar kesiangan yang keburu Tuhannya dibunuh baru muncul. Kutanya samamu, kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini atau kamu mau sembuh? Justru dalam keadaan seperti ini aku sembuh kalau mengikutimu. Oke, kalau kamu mau sembuh, kalau kau mau aku sembuh, mengikutimu, aku jadi terkutuk. Kenapa? kalau loh, siapa bilang? Justru kalau kau jadi sekarang ini kau terkutuk. Hidupku diberkati karena aku Kristen. Bagaimana caranya? Siapa yang memberkati Itu Alkitab yang engkau? mengatakan, kalau Siapa aku yang jauh dari memberkati Yesus, engkau? Siapa yang Kalau aku memberkati jauh dari engkau? Yesus, maka aku terkutuk. Siapa yang memberkati engkau? Kenapa? Hah? Siapa yang memberkati engkau? Siapa? Yesus yang memberkati aku. Tuhan. Mari kita baca. Kalau kau diberkati, di dalam kitabmu sendiri Paulus sudah meyakinkan. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan Roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib. Ayo, jawab saya. Kau juga menafsirkannya, kau aneh-aneh kau tuh cuma. Kira kau cerdas. Coba dalilnya kita mau. Dalilnya kita mau. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Kau nggak bisa paham. Yohanes 1 saja kau. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Theos. Kristen semuanya berkata Yesus mati digantung tiang salib dengan cara terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kau mengatakan itu? Roh terkutuk. Maaf teman-teman ya, saya mengganggu kayaknya. Dia sudah pergi menghilang tanpa jejak. Bang Bejo, maaf Bang Bejo. Silakan. Enggak lah. Tiba-tiba ada gunda gitu. Tadi satu tadi tuh lagi jawab. Memang dia begitu loh. Jelas sekali itu memang begitu diskusinya. Diskusinya ngerocos dari 3 hari lalu dia tuh. Pokoknya ketemu sama Ustadz Hanafi, ketemu saya begitu-gitulah dia. Kemarin juga saya ditanya begitu, katanya gimana mulut Tuhan lu, kata saya. Yesus aja sudah menyampaikan Tuhan langit dan bumi itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Susah memang. Gitu aja. Terus Dia belum tahu terang dunia Genset itu Bang Benny ya kan? Belum tahu ya. Terang dunia. ngerocos saya kayak cewek-cewek. Saya ini lahir mulut duluan loh. Cuman nggak kayak dia. Lahir apa? Begini bang, bukan masalah ngerocos bang. Kita kalau bagi waktu, saya diam. Tapi kalau kalian terus berbicara dengan fitnah, ya saya ngerocos lah. Lebih bagus saya menguasai diskusi, menguasai arena. Izin Laskar. Ayo bagi waktu ya, Mas, bagi waktu ya. Dari kemarin 5 menit, kamu saya 3 menit, silakan. Tuh kan kebiasaan Kak. Kayak kalah lo bunda perempuan sama mulutnya Laskar ini lo dari kemarin di komelnya kamu kayak kaca rusak. Kamu kayak kaca rusak. Kalau orang ngomong didengar gantian gitu nanti orang selesai ngomong. Nggak usah saling membela. Kamu baru ngomong. Kalian wajar kalian saling membela. Tuh, bagi kan? waktu kalian 5 menit, saya 3 menit yo. Iya gantian ngomongnya bisa nggak? Kalau nggak bisa. Bicara ya, jangan repotong saya bicara, silakan. Kalau nggak bisa kamu gantian ngomong Laskar, nanti saya pinjemin ini daster mau pakai daster ya? Nggak apa-apa pakai daster, nggak apa-apa. Yang penting melakukan pembelaan terhadap Alkitab. Saya nggak apa-apa pakai daster. Lebih kalau jangan mau yang perempuan aja kita. sama kamu tuh kan tuh. Kalau mau diskusi gantian ngomongnya ya. Lanjut Gurunda. Ya, kamu masih ada ada malu. Kamu masih ada malu. Cuma nggak usah framing. Kalau kamu sudah sampai melakukan, kalau kamu sudah kulang lagi. Kamu sudah kebingungan. Kulang lagi. Tadi kamu bilanglah saya kafir laknat. Itu kan Ya kamu berarti ampun, sudah kebingungan. Ya kan Yesus mengusir kamu dengan Yesus mengatakan kamu itu adalah terkutuk. Lucu ya. Kok jadi saya yang terdakwa? Saya hanya menyadarkan kamu.
Anda mengingatkan kamu saja. Di Enyahlah mana ayatnya daripadaku. Yesus ada mengatakan saya terkutuk? Ayo, di mana ayatnya? Saya bukan. Enyahlah daripadaku. Oke, Kalian gantian kita semua bicara ya, adalah gantian kita pembuat bicara Bang. Oke, kita bahas itu. Di kitab mana pasal berapa itu ya? Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 23 nomor 15. Oke, silakan. Nanti kasih saya waktu bicara. Kalian hanya nuduh-nuduh saya ngerocos, kalian nggak mau kasih saya waktu bicara. Kalian mau, masa saya biarkan kalian ngerocos terus membelokkan isi Alkitab? Oke. Baik, saya ngerocos. Gimana sih? juga kau. Masih mau bicara? Atau gimana nih? Mau berdiskusi nggak? Silakan, silakan. Oke. Matius 23. Matius 23